Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini saya Igede Putra Dharma dari kelas 9D nomor absen 7 ingin mempresentasikan materi PKN bab 1 yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa yang saya presentasikan pada hari ini yaitu tentang penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo beserta para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disebut dengan RMS. Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon menyebabkan pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Yang keempat adalah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fetj Samual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini dipimpin oleh
Syarifuddin Prawiranegara dan V.J. Samuel yang bertujuan dalam upaya perbaikan pemerintahan di Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar untuk undang-undang pemerintah yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Itulah yang menyebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan V.J. Samuel pada tahun 1957 dan 1958. Yang kelima adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Ramon Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, diantaranya Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal ini mempercepat terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang terakhir ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstitusi hasil pemilu ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstitut Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberasi yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.